Bab 343, Waktu Pembantaian. Para pemain di White River City menjadi bersemangat ketika mereka mendengar pengumuman itu. Sangat jarang monster menyerang kota. Selain itu, mereka dapat memperoleh hadiah berlimpah dan menyaksikan teknik para ahli. Faktor-faktor ini sendiri merupakan alasan yang cukup bagi pemain untuk melibatkan diri. Mari kita pergi ke gerbang kota dan melihat-lihat. Kami tidak akan mendapatkan hadiah apapun jika kami membiarkan para penjaga menghabisi semua monster. Petik 2. Aku dengar ada monster muncul di Teleportation Hall. Semoga mereka belum membunuhnya. Kalau begitu, ayo bergegas ke Teleportation Hall. Segera, sekelompok pemain yang beristirahat di dalam bar dan hotel mulai berlari menuju aula teleportasi, yang tidak jauh dari gerbang kota White River. Tanda hubung. Pada saat ini, keheningan memenuhi bagian dalam aula teleportasi. Raksasa baja yang tiba-tiba muncul saat ini memikat perhatian semua orang. Mechanical Slayer, Mutant High Lord Rank, level 50. HP 40 juta per 40 juta. Dibandingkan dengan pertama kali Si Feng melihatnya, HP Mechanical Slayer saat ini telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Ini HP 40 juta mengguncang para pemain di dalam aula, keputusasaan merembes melalui kerumunan. Selain itu, Mechanical Slayer telah membunuh lebih dari 100 pemain dengan satu serangan. Setiap pemain yang menyaksikan adegan ini akan merasakan satu hal, ketakutan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa tatapan raksasa baja itu terkunci pada Black Flame. Jelas bahwa kata-kata raksasa baja, akhirnya menemukanmu, dimaksudkan untuk pemimpin persekutuan yang terkenal. Tapi kenapa monster yang begitu kuat mencari Black Flame? Pertanyaan ini memenuhi pikiran semua orang. Mengapa Lord tertinggi level 50 muncul di sini? Lone Tyrant melihat ke Mechanical Slayer yang tiba-tiba muncul, merasa sangat heran. Ini juga pertama kalinya Lone Tyrant mendengar atau melihat pangkat Mutant High Lord. Ada ratusan penjaga level 150 dan jenderal penjaga level 2 level 150 di White River City. The Mechanical Slayer, monster peringkat tinggi level 50, tidak memiliki peluang melawan NPC ini. Namun, Mechanical Slayer masih memilih untuk muncul di sini. Situasi seperti itu sungguh sulit dipercaya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah kinerja dan tindakan Mechanical Slayer. Pidatonya, yang membawa nada main-main tidak seperti monster. Menurut pendapat Lone Tyrant, Mechanical Slayer tampak lebih seperti pemain yang sombong dan sombong daripada monster. Faktor-faktor ini mengungkapkan bahwa ketua tertinggi mutant ini jelas lebih kuat daripada monster peringkat tertinggi Lord biasa. Bos Tyrant, apa yang harus kita lakukan tentang monster itu? Haruskah kita melarikan diri? Para anggota Darkstar berjuang untuk menelan ketakutan mereka ketika mereka memikirkan tingkat Mechanical Slayer dan kekuatan destruktif yang menakutkan. Lari, Lone Tyrant mencibir. Dengan kesempatan yang diberikan Tuhan seperti itu, mengapa kita melarikan diri? Saat ini, monster itu memiliki jalan keluar yang diblokir. Sementara itu, Black Flame jelas merupakan targetnya. Siapa lagi yang bisa menjadi penjaga yang lebih baik dari monster itu? Pertama, kita harus berurusan dengan Black Flame. Setelah kita menyingkirkannya, kita bisa berurusan dengan monster itu. Semuanya, biaya. Kita jangan biarkan Black Flame pergi hari ini. Petik 2. Karena Lone Tyrant telah memberikan perintah, sebagai anggota Darkstar, mereka tidak bisa melanggar perintahnya. Satu demi satu,
anggota bintang gelap menuduh si Feng. Pada saat yang sama, Lone Tyrant juga memobilisasi anggota melalui saluran guild, menginstruksikan lebih banyak untuk bergabung dengannya. Apakah itu Black Flame atau Mechanical Slayer di depannya, Darkstar akan menjadi orang yang mengalahkan mereka berdua. Itu terutama berlaku untuk monster di depannya. Meskipun jelas-jelas menjadi ketua tertinggi, pembunuh mekanis memiliki kecerdasan yang jauh melebihi tuan tertinggi biasa. Selain itu juga sangat kuat. Jika mereka bisa membunuhnya. Ketika para pemain guild lainnya melihat ratusan anggota Darkstar yang menyerang si Feng, mereka juga mulai menghubungi guild masing-masing dan mengumpulkan lebih banyak pasukan. Tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Selain mengambil nyawa api hitam, mereka semua berniat untuk memperebutkan kontribusi dan tetes membunuh pembunuh mekanis. Ini sudah berakhir. Ada harimau di depan dan serigala di belakang. Aku mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya melarikan diri sebelumnya. Sudah terlambat sekarang. Turtledove panik ketika dia melihat lawan mereka mengelilingi si Feng. Raksasa baja juga memiliki jalan keluar yang diblokir. Dia kemudian menyarankan, mengapa kita tidak bergegas membantunya sekarang? Tunggu. Shadow Sword menarik Turtledove kembali. Dengan lembut, dia berkata, mari kita dengarkan guild leader Black Flame dan pikirkan cara untuk melarikan diri. Big Shadow Sword, situasinya telah berubah. Dia akan mati jika kita tidak membantunya. Turtledove berkata, bahkan jika kita mencoba untuk membantu, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Shadow Sword menggelengkan kepalanya. Meskipun dia ingin membantu si Feng juga, perasaan gelap muncul di hatinya. Sementara itu, kegelapan ini memberitahunya bahwa, jika dia tinggal di sini, situasinya mungkin benar-benar berakhir seperti yang dikatakan si Feng. Akan lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali. Mengabaikan kata-kata Shadow Sword, Turtledove menyerbu ke arah kerumunan. Namun, sebelum Turtledove membuatnya terlalu jauh, sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Sosok besar tiba-tiba muncul di atas si Feng. Sosok itu kemudian mendarat dengan keras di tanah, dengan mudah menghancurkan lantai batu menjadi debu dan mengirim getaran di seluruh balai teleportasi. Lebih dari 100 pemain yang dibebankan pada si Feng tewas seketika di bawah keturunan sosok itu. Hanya si Feng, yang telah mengaktifkan blade pertahanan, baru saja berdiri. Kamu akhirnya mengambil tindakan. Aku sudah menunggu lama sekarang, si Feng tersenyum samar. Saat ini, ia memiliki kurang dari 50% HP yang tersisa. Jika dia terus berjuang melawan lautan pemain, cepat atau lambat, dia tidak punya pilihan selain berlari. Namun, sekarang setelah mekanikal pembunuh telah bergerak melawannya, segalanya sangat berbeda. Semut kecil, kamu benar-benar gigih. Namun, di depan kami, hanya kematian yang menunggu kamu. The Mechanical Slayer mengangkat pedang besarnya yang bergerigi, menebas senjata ke arah si Feng. Pisau udara yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju si Feng. Sempurna. Menghadapi bilah udara yang tak terhitung jumlahnya, senyum si Feng hanya melebar. Menggunakan langkah diam, si Feng menghindari bilah udara yang menyerangnya seperti tsunami dengan mudah dan muncul di mana tabib dari berbagai guild telah berkumpul. Meskipun si Feng telah menghindari serangan Mechanical Slayer, elit bintang gelap yang berfokus pada si Feng tidak seberuntung itu. Di bawah serangan pedang udara yang tak terhitung jumlahnya, para pemain elit ini selemah tahu, hancur hanya dengan sentuhan. Dalam sekejap, lebih dari 100 pemain elit tewas. Namun,
Pertempuran belum berakhir. Melihat bahwa serangannya telah terjawab, mekanik pembunuh mengirim tebasan ke Si Feng. Si Feng buru-buru mengaktifkan aura angin bersama dengan Windwalk, kecepatannya melonjak. Si Feng kemudian melompat tiba-tiba, nyaris menghindari gelombang kedua bilah udara. Setelah itu, tabib dan penyihir dari berbagai guild besar menderita tragedi. Sial, Black Flame mencoba menggunakan kekuatan Mechanical Slayer untuk berurusan dengan kita. Semuanya, menjauhlah darinya. Semua orang akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun Si Feng tampaknya menghindari serangan Mechanical Slayer, pada kenyataannya, dia mengambil keuntungan dari berbagai macam Mechanic Slayer untuk menghadapinya. Dalam beberapa detik, berbagai guild besar telah kehilangan lebih dari 80% dari elit di Teleportation Hall. Sementara Darkstar telah kehilangan lebih dari setengah dari elit yang baru saja tiba. Jika mereka terus membiarkan Si Feng mendapatkan jalannya, mereka akan menghadapi kehancuran hanya dalam beberapa saat. Api hitam. Melihat bawahannya yang telah meninggal, Lone Tyrant mengepalkan rahangnya hampir sampai menghancurkan giginya. Perubahan taktik. Semua pemain jarak jauh membatasi pergerakan Black Flame. Lone Tyrant segera mengeluarkan perintah baru. Kamu baru sekarang memperhatikan? Si Feng hanya tersenyum. Sayangnya, kamu terlambat. Biarkan aku membantu kamu menjadi tuan rumah pesta darah besar. Petik 2. Jika Lone Tyrant dan yang lainnya telah bersiap sebelumnya dan mencuri agromekanis pembunuh dari Si Feng sebelum muncul di depannya, Si Feng akan terpaksa melarikan diri. Namun, setelah Mechanical Slayer memusatkan perhatian padanya, itu akan menjadi tidak berarti bahkan jika Lone Tyrant dan yang lainnya berhasil mengetahui rencananya. Si Feng sudah menguasai kontrol inisiatif mekanik pembunuh. Selama Si Feng tidak mati, ia akan memiliki kendali atas tindakan raksasa itu. Untungnya, tidak ada seorang pun di kota Sungai Putih yang bisa melampaui kemampuan bertahannya. Bab 344, tak terbendung. Meskipun kemampuan bertahan Si Feng mengesankan, ketika dihadapkan dengan Lord Muten level 50 tingkat tinggi, bahkan dia tidak bisa bertahan lama. Lagi pula, jarak di antara mereka terlalu lebar. Aku tidak punya pilihan, aku harus menggunakannya. Si Feng dengan enggan mengambil Frost Grenade dari tasnya. Segera, pembunuh mekanik terhenti. Matanya yang merah menyala menatap Frost Grenade di tangan Si Feng. The Mechanical Slayer sangat akrab dengan Frost Grenades. Si Feng pernah menggunakan Frost Grenade ini untuk membekukannya untuk waktu yang lama, membuatnya tidak berdaya. Hah? Sepertinya itu mengingat. Si Feng tertawa ketika dia melihat reaksi mekanik pembunuh. Namun, Si Feng tidak punya harapan bahwa Frost Grenades akan menakut-nakuti Mechanical Slayer terlalu lama. Mengambil keuntungan dari keraguan mekanik pembunuh, Si Feng mengambil langkah maju dan berlari menuju penyihir bintang kegelapan. Mengutuk, semua penyihir, tembak semua yang kamu miliki padanya. Jangan biarkan dia mendekat, Lone Tyrant berteriak. Satu demi satu, mantra terbang menuju Si Feng berturut-turut dengan cepat. Frost Arrows, Ice Spears, Walls Ice, bondage spiritual, dan keterampilan kontrol lainnya yang ditujukan untuk Si Feng. Sementara itu, pembunuh mekanis di belakang Si Feng akhirnya merespons. Segera, itu melemparkan pedang besar bergerigi di tangannya pada Si Feng. Great Sword menghasilkan ledakan sonik saat terbang, meninju lubang di udara. Pedang itu begitu cepat sehingga mustahil bagi siapapun untuk menghindarinya. Di satu sisi,
Ada banyak mantra yang dilemparkan pemain, dan di sisi lain, ada pedang besar Mechanic Slayer. Si Feng tidak bisa gegabah. Segera, dia menggunakan Phantom Kill, menciptakan doppelganger dirinya 10 meter jauhnya dari tubuh utamanya. Tepat saat pedang besar bergerigi itu akan menusuknya, dengan kulit giginya, dia bertukar posisi dengan doppelgangernya. Doppelganger si Feng benar-benar tidak berdaya melawan pedang besar bergerigi, sekarat seketika. Namun, bahkan setelah membunuh doppelganger si Feng, pedang besar itu tidak melambat dan melonjak menuju para penyihir bintang kegelapan. Sebelum anggota Dark Star bisa bereaksi, pedang besar itu terjun ke kerumunan. Sebuah ledakan berkembang ketika senjata itu menabrak tanah, menciptakan lubang besar di lantai teleportation hall. Setelah itu, dengan pedang besar sebagai epicentrum, gelombang kejut memancar ke seluruh lingkungan. Gelombang kejut tunggal telah menghancurkan semua pemain dalam radius 30 yard. Dari ini, si Feng sekali lagi menyaksikan betapa mengerikannya seorang mutan. Sementara itu, Shadow Sword dan Turtle Dove yang sekarang bersembunyi di sudut tercengang oleh apa yang mereka lihat. Big Brother Shadow Sword, apakah semua ketua tertinggi begitu kuat? Turtle Dove bertanya dengan kaget. Menurut pengetahuanku, tidak ada satupun ketua tertinggi yang sekuat pembunuh mekanik ini. Tampaknya perintah ketua pemimpin Black Flame untuk mundur bukan tanpa alasan. Shadow Sword memperhatikan si Feng di kejauhan, sedikit kekaguman muncul di wajahnya. Meskipun kekuatan tempur Mechanical Slayer mengerikan, itu tidak memiliki teknik untuk menggunakannya sepenuhnya. Si Feng, di sisi lain, berbeda. Tidak hanya dia memiliki pemahaman yang kuat tentang lingkungannya, tetapi dia juga memiliki teknik menghindar yang cermat. Justru apa yang dia, Shadow Sword, ingin pelajari. Jika aku bergabung dengan Zero Wing, di masa depan, tidakkah aku bisa belajar lebih banyak teknik darinya? Tiba-tiba sebuah ide muncul ke Shadow Sword. Dan tekadnya untuk menghadiri rekrutmen Zero Wing berikutnya meningkat. Dia harus bergabung dengan Zero Wing. Sementara Shadow Sword dan Turtle Dove mengagumi si Feng, kemarahan Lone Tyrant semakin merajalela. Dengan satu serangan, mekanis pembunuh telah membantai lebih dari 100 elit bintang gelap. Sialan api hitam itu, apakah yang lain belum datang? Lone Tyrant berteriak. Pemimpin persekutuan, jumlah anggota terdekat sekitar 4.000, dan mereka bergegas untuk bergabung dengan kami. Dengan beberapa waktu, seharusnya tidak ada masalah untuk meningkatkan jumlah itu menjadi 10.000, salah satu bawahan Lone Tyrant melaporkan. Lone Tyrant mengangguk, tersenyum puas ketika berkata, "Bagus. Katakan pada tim untuk memberi kami waktu. Juga, kirim seseorang ke sisi Zero Wing untuk memeriksa setiap gerakan." Dengan begitu banyak keributan, mereka tidak akan berdiri diam. Petik 2. Pada saat semua orang telah berkumpul, apakah itu Black Flame atau Mechanical Slayer, semua akan menjadi miliknya untuk diambil. Pada saat ini, para anggota Dark Star dan guild lainnya mulai melesat. Dimanapun si Feng muncul, para pemain ini akan berlari ke arah yang berlawanan, memainkan mouse ke kucing si Feng. Sama seperti si Feng menggunakan Frost Grenades untuk menjepit mekanis pembunuh dan memanipulasi kekuatan monster untuk membunuh anggota Dark Star dan berbagai guild. Para penjaga level 150 dari White River City akhirnya tiba di Teleportation Hall. Lebih dari 100 penjaga menyerbu aula teleportasi. Di antara mereka, ada level 150 guard level 2 jenderal, serta banyak kapten guard level 1.
NPC ini berdiri dengan rapi, mengelilingi aula teleportasi. Para penjaga ada di sini. Kami selamat. Petik 2. Para pemain yang hadir melepaskan napas lega pada saat kedatangan penjaga. Meminjam kekuatan Mechanical Slayer, Si Feng telah membunuh sekutu mereka yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka tidak terus-menerus menghindarinya, mereka pasti sudah lama meninggal di bawah cengkeraman iblis Si Feng. Baik, sekarang para penjaga ada di sini. Ketika mereka menemukan monster ini, mereka akan menarik agronya. Kami akan melihat betapa sombongnya kamu saat itu. Ketika orang-orang aku tiba, kami akan memperkenalkan kamu pada kematian. Lon Tyrant tertawa dingin ketika dia menyaksikan Si Feng menghindari serangan Mechanical Slayer. Pada saat ini, bagaimanapun, Si Feng juga mengungkapkan senyum. Segera, dia berlari keluar dari Teleportation Hall, tidak menahan apapun saat melakukannya. Sementara itu, di bawah komando Tier 2 Guard General, para penjaga memulai serangan mereka pada Mechanical Slayer. NPC adalah level 150 yang seragam. Para penjaga biasa memiliki 800.000 HP, Kapten penjaga tingkat 1 memiliki 1.600.000 HP, dan penjaga jenderal tingkat 2 memiliki 2.400.000 HP. Bagi para pemain, penjaga ini tidak terkalahkan. Para penjaga ini hanya membutuhkan satu serangan untuk membunuh pemain level 50 secara instan. Oleh karena itu, di mata semua orang, monster level 50 tidak memiliki peluang melawan NPC ini. Hal yang sama berlaku untuk ketua tertinggi mutant dengan 40 juta HP. Sayangnya, mutants berbeda. Ketika penjaga biasa level 150 menyerang Mechanical Slayer, kerusakan tertinggi yang mereka hadapi hanya sekitar minus 1000 poin. Bahkan Kapten Guard level 1 level 150 hanya berhasil menangani sekitar minus 3000 kerusakan pada Mechanical Slayer. Sedangkan untuk Guard General level 150 Tier 2 yang paling kuat, dia hanya bisa menangani sekitar minus 10.000 kerusakan. Kerusakan seperti itu nyaris tidak goresan pada 40,000 HP Mechanical Slayer. Memang, seperti yang diprediksi Lon Tyrant, perhatian Mechanical Slayer segera beralih ke Guard 2 Tier General. Setelah itu, Mechanical Slayer mengayunkan pedang besarnya yang bergerigi ke Guard General. Sementara Guard General merespons dengan cepat dengan mengangkat tombaknya untuk bertahan melawan serangan itu. Ledakan. Serangan itu melemparkan guard level 150 ke dinding. The Mechanical Slayer kemudian mengacungkan pedang besarnya berulang kali, menciptakan badai yang menelan seluruh aula teleportasi. Sebagai pembalasan, para penjaga lainnya memulai serangan hiruk-pikuk pada Mechanical Slayer. Setelah beberapa saat, seluruh Teleportation Hall telah berubah tanpa bisa dikenali lagi. Di bawah rentetan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada penjaga level 150 yang selamat. Bahkan 10 kapten penjaga tingkat 1 dan penjaga tingkat 2 umum mati di bawah pedang Mechanical Slayer. Sementara itu, Mechanical Slayer masih memiliki 91% dari HP yang tersisa. Hanya monster macam apa ini? Lon Tyrant tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Sebelum hari ini, para pemain telah percaya bahwa penjaga NPC ini kebal. Namun, mereka semua telah dimusnahkan, sedangkan mekanik pembunuh tetap sehat. Ada lebih dari 100 penjaga level 150. NPC Tier 2 bahkan memimpin serangan, tetapi, pada akhirnya, mereka semua mati. Pada titik ini,
Lone Tyrant mulai bertanya-tanya apakah ada yang bisa mengalahkan Mechanical Slayer. Duduk di atas atap, Si Feng menikmati beberapa minuman sambil beristirahat. Sebelumnya, untuk menghindari serangan Mechanical Slayer, Si Feng telah melelahkan dirinya, baik secara mental maupun fisik. Sementara itu, kedatangan para penjaga adalah kesempatan sempurna untuk melepaskan diri dari pertempuran dan istirahat. Hanya saja, dia tidak membayangkan bahwa istirahatnya akan berumur pendek. Mutan yang bermutasi dari ketua tertinggi memang menakutkan. Dengan ini, aku dapat melanjutkan dengan aman bagian rencana selanjutnya, Si Feng tersenyum. Mengalihkan pandangannya ke arah puluhan ribu pemain di kejauhan yang saat ini bergegas menuju pertempuran. Bab 345, Domain Badai. Lihat, ada monster di sana. Ini luar biasa. Tunggu, kenapa Tuan level 50 memiliki 40 juta HP? Petik 2. Ini adalah ketua tertinggi yang paling kuat yang pernah aku lihat. Aku ingin tahu barang apa yang akan jatuh setelah mati. Paling tidak, itu harus menjatuhkan beberapa item fine gold, kan? Petik 2. Kalian semua buta? Ketua tertinggi mutant itu jelas lebih kuat dari ketua tertinggi biasa. Jika ketua tertinggi sudah menjatuhkan item emas murni, maka ketua tinggi mutant, yang memiliki peringkat lebih tinggi, harus menjatuhkan item emas gelap. Petik 2. Item Dark Gold. Seharusnya hanya ada beberapa item dengan peringkat seperti itu di kerajaan Star Moon, kan? Petik 2. Pada saat ini, banyak pemain di White River City sudah mulai berkumpul di Teleportation Hall. Lautan pemain menutupi jalan-jalan terdekat. Semua dari mereka menonton Mechanical Slayer dengan tatapan lapar. Para pemain ini menganggap Mechanical Slayer sebagai bos lapangan yang bisa dengan mudah dibunuh. Sementara itu, di antara lautan pemain ini, sebenarnya tidak ada anggota Zero Wing yang dapat ditemukan. Si Feng telah lama memberitahu persekutuannya bahwa mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Alasan Si Feng bukan karena kurangnya minat pada rampasan mekanik pembunuh. Sebaliknya, dia mengerti bahwa mereka hanya akan membuang nyawa mereka dengan bergabung dalam pertempuran ini. Pemimpin persekutuan Tyrant, orang-orang kita telah tiba. Baik. The Slayer mekanik milik kita. Beritahu semua orang untuk menyebar dan mengambil posisi. Tidak satu pun dari melee yang diizinkan mendekati Mechanical Slayer. Pemain yang bergerak harus menjauhkan diri dari Mechanical Slayer dan menyerang dari jarak maksimum. Biarkan pemain lain menggambar agro dan mati untuk kita. Sedangkan untuk pemain jarak dekat, minta mereka membidik Black Flame. Kita jangan biarkan dia melarikan diri. Petik 2. Meskipun Lone Tyrant dikejutkan oleh seberapa kuat Mechanical Slayer itu, monster yang begitu kuat juga mewakili jumlah jarahan berharga yang konyol. Terlepas dari kenyataan bahwa bintang kegelapan hanya memiliki beberapa ribu anggota hadir, pasukan utamanya sedang dalam perjalanan. Selain geng lainnya dan pemain independen dari kota Sungai Putih, jumlah pemain terakhir yang bisa mereka kumpulkan akan melebihi 200.000. Saat ini, jika para pemain yang hadir menyerang Mechanical Slayer, sebagian besar serangan mereka akan menghasilkan -1 kerusakan atau nona. Meski begitu, Mechanic Slayer dengan 40 juta HP ini tidak akan bertahan lama di bawah serangan terus-menerus dari 200.000 pemain. Selain itu, tidak ada hanya 100 penjaga di kota Sungai Putih. Pada waktunya, kota akan mengirim lebih banyak penjaga ke medan pertempuran. Di satu sisi, kematian Mechanical Slayer adalah jaminan.
Hanya masalah siapa yang akan mendapatkan jarahan dari Mechanical Slayer setelah mati. Pada saat yang sama Darkstar mengambil tindakan, persekutuan lain juga memulai serangan mereka. Setelah menyaksikan kekuatan dari Mechanical Slayer, hanya beberapa pemain jarak jauh yang berani menyerangnya. Adapun yang tersisa, mereka semua mengerumuni Si Feng. Hanya mereka yang baru saja tiba dan tidak jelas tentang situasi yang berani mendekati Mechanical Slayer yang menakutkan. Lone Tyrant itu benar-benar peduli padaku. Bahkan sekarang, dia masih mengirim begitu banyak setelah aku berdiri di atas atap. Si Feng telah memperoleh pandangan yang jelas tentang pertempuran. Karena mereka ingin datang, mari kita tambahkan kekerasan. Segera, Si Feng berlari menuju pasukan bintang gelap. Meskipun mantra dan panah yang tak terhitung jumlahnya meledakkan Mechanical Slayer, sebagian besar serangan ini adalah nona. Dan hanya sejumlah kecil yang berhasil menangani kerusakan wajib -1. Oleh karena itu, Si Feng masih menjadi target utama Slayer. Karena sejumlah besar pemain berdiri di antara itu dan Si Feng, Mechanic Slayer memegang pedangnya, membantai semua yang ada di jalurnya. Setiap kali Mechanical Slayer mengayunkan pedang besarnya yang bergerigi, petak pemain mati. Adegan ini menyebabkan para pemain menyaksikan menggigil ketakutan. Namun, justru karena para pemain inilah kecepatan Mechanical Slayer berkurang drastis, memungkinkan Si Feng memiliki waktu yang lebih mudah untuk menghindar. Sementara itu, ketika anggota Darkstar melihat bahwa Si Feng dengan cepat mendekati mereka, ejekan mengejek mulai muncul di wajah mereka. Api hitam ini pasti telah merusak kepalanya. Alih-alih melarikan diri dari kita, dia malah berani berlari ke arah kita. Apakah dia ingin mati? Petik 2. Bukankah itu lebih baik? Dia menyelamatkan kita saat mengejarnya. Petik 2. Namun, sama seperti anggota Darkstar mengejek Si Feng karena kebodohannya, Lone Tyrant berteriak dengan marah di saluran guild. Kalian banyak sampah, lari. Pergi dari Black Flame. Jangan biarkan dia mendekati kamu. Petik 2. Perintah itu membingungkan bawahan Lone Tyrant. Awalnya, Lone Tyrant telah memerintahkan mereka untuk mengelilingi Si Feng. Namun, sekarang, dia menyuruh mereka untuk berlari segera setelah mereka melihat Si Feng. Namun, pengingat Lone Tyrant tidak berguna. Si Feng sudah tiba di depan anggota Darkstar. Sementara itu, pedang besar mekanik pembunuh turun ke arah Si Feng. Menggunakan langkah diam, Si Feng muncul kembali di samping pemain 20 meter dari posisi aslinya, dengan cekatan menghindari serangan fatal mutan. Setelah serangkaian serangan, hampir 90% dari ribuan anggota bintang gelap yang telah mengepung Si Feng meninggal, dan hanya beberapa dengan ekspresi linglung yang tersisa. Lone Tyrant gemetar karena marah. Ribuan anggota telah meninggal, begitu saja. Lone Tyrant sangat bingung. Dia tidak bisa mengerti mengapa mekanik pembunuh itu begitu mengejar Si Feng. Apa yang telah dilakukan Si Feng sebelum ini? Saat ini, dengan gerakan kecepatan tinggi Si Feng, tidak mungkin bagi setiap pemain jarak jauh untuk melakukan serangan padanya. Namun, jika pemain jarak dekat mendekati Si Feng, gelombang kejut dari serangan Slayer akan membantai mereka. Dengan agro mekanik pembunuh terkunci pada Si Feng, dia praktis adalah bom berjalan. Namun, Lone Tyrant tidak bisa menghentikan Si Feng. Bahkan dengan begitu banyak pemain, tidak ada dari mereka yang bisa menunjukkan Si Feng. Jika seseorang bisa menindasnya sebentar, Si Feng sudah lama meninggal. Pada saat ini,
Lon Tyrant akhirnya menyadari betapa pentingnya para ahli papan atas untuk persekutuan. Bahkan jika dia memiliki pasukan ribuan, peran yang bisa mereka mainkan dalam pertempuran semacam ini jauh lebih rendah daripada para ahli tingkat atas. Mengutuk, "Damn Black Flame!" Lon Tyrant mengutuk keras ketika dia melihat anggota persekutuannya mati dalam gelombang. Pada saat ini, Lon Tyrant tidak lagi terlihat seperti ketua persekutuan dari persekutuan yang kuat. Alih-alih, dia lebih terlihat seperti cewek, berteriak pelecehan di jalan. Penampilan Lon Tyrant membuat saksi tertegun. Ternyata bahkan ketua pemimpin Darkstar memiliki sisi seperti itu baginya. Orang bisa membayangkan bagaimana perasaan Lon Tyrant yang tak berdaya dan marah pada saat ini. Adapun pemimpin persekutuan lain menonton ini, pada saat ini, daripada mengekspresikan ejekan, mereka semua mengenakan ekspresi suram. Persekutuan mereka berada di kapal yang sama dengan Darkstar. Setelah si Feng selesai berurusan dengan bintang gelap, dia pasti akan mengarahkan pedangnya ke arah mereka. Jadi, bagaimana mungkin mereka bisa merasa bahagia atas kekayaan Lon Tyrant yang menyedihkan? Kenapa kita tidak mengakui kesalahan kita dan meminta maaf kepada Guild Leader Black Flame? Apakah kamu bercanda? Jika semua guild kita menurunkan kepala kita ke Zero Wing, bagaimana kita bisa berhasil di White River City di masa depan? Petik 2. Tapi, jika kita tidak meminta maaf, apa yang akan kita lakukan jika dia membalas terhadap kita? Petik 2. Tunggu, lihat ke sana. Lebih banyak penjaga telah muncul. Sementara para penjaga berurusan dengan Mechanical Slayer, kita bisa bekerja sama untuk menyingkirkan Black Flame. Dengan begitu banyak di pihak kita, Black Flame tidak dapat bertahan terlepas dari seberapa kuat dia. Selama dia mati, Zero Wing akan kehilangan momentumnya untuk menjadi penguasa kota Sungai Putih. Pada saat itu, kita mungkin masih bisa berkembang. Menyaksikan ratusan penjaga yang sudah mengepung pembunuh mekanis, pemimpin persekutuan dari berbagai persekutuan besar setuju dengan logika. Kematian Black Flame akan menjadi pukulan besar bagi prestise Zero Wing. Jika persekutuan tak bertingkat seperti mereka ingin berkembang, mereka tidak bisa membiarkan satu perserikatan memperoleh keuntungan absolut di kota Sungai Putih. Saat ini, Zero Wing seperti matahari di siang hari. Jika mereka membiarkan guild melanjutkan, cepat atau lambat, mereka tidak akan memiliki peluang melawan Zero Wing sama sekali. Oleh karena itu, berbagai pemimpin persekutuan menginstruksikan anggota mereka untuk memfokuskan semua kekuatan mereka untuk membunuh si Feng. Si Feng mengerutkan alisnya yang tajam ketika dia melihat penjaga NPC menyerang di Mechanical Slayer dan berbagai guild yang mengambil tindakan. Mengetahui bahwa situasinya menjadi tidak stabil, si Feng berbalik dan mulai berlari menuju Mechanical Slayer, tidak lagi menyerbu para anggota dari berbagai guild. Dalam beberapa saat, semua orang dari berbagai guild telah mengepung si Feng dan mekanik pembunuh. Namun, para pemain guild ini akhirnya berhasil. Alih-alih dengan sembarangan maju untuk menyerang si Feng, mereka membiarkan para pemain jarak jauh untuk menyerangnya saat mereka perlahan-lahan mengencangkan lingkaran mereka di sekelilingnya. Memaksa si Feng mundur konstan. Sama seperti si Feng hendak memasuki jangkauan serangan Mechanical Slayer dari 30 meter. HP The Mechanical Slayer jatuh ke 80%. Tiba-tiba, matanya bersinar merah cerah, dan menggenggam pedang besarnya dengan kedua tangan. Sang mutan membanting senjata ke tanah. Secara alami, si Feng mengerti apa yang dimaksudkan oleh pembunuh mekanis.
Ini tidak lain adalah langkah utama Mechanical Slayer, Storm Domain. Skill memiliki radius lebih dari 100 yard, dan bahkan penjaga level 1 level 50-nya telah mati karena satu pukulan. Saat itu, jika Si Feng tidak menggunakan Wind Reader, kecepatannya meroket, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat ini, Si Feng segera beralih ke Aura of Illusion 7 Luminaries Ring, mengaktifkan dunia fantasi. Bab 346, Penyihir Hebat. Saat Si Feng mengaktifkan dunia fantasi, penghalang cahaya samar terbentuk di sekitar tubuhnya. Dunia fantasi. Kekebalan terhadap semua magic damage dan 10% magic damage yang diterima akan dikonversi menjadi penyembuhan untuk memulihkan HP pemain selama 10 detik. Cooldown, 3 menit. Pada saat ini, para pemain di sekitar Si Feng belum memperhatikan mekanik pembunuh mempersiapkan serangannya. Mereka masih dengan bodohnya menyerang Si Feng. Sebelum ada yang bisa bereaksi. Retakan mulai muncul di jalan batu ketika tanah bergetar. Pada saat berikutnya, bilah udara yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari retakan. Terlepas dari apakah itu pemain atau NPC, semua yang terkena bilah udara mati. Setelah badai turbulen berakhir, jalan di luar Teleportation Hall tidak bisa dikenali lagi. Pada saat ini, bagian kecil kota ini telah menjadi reruntuhan. Para pemain yang mengamati pertempuran dari kejauhan terdiam. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan yang menakutkan dan destruktif. Dengan serangan tunggal, Mechanical Slayer menewaskan ribuan pemain. Sepetak kosong besar tiba-tiba muncul di jalan yang sebelumnya ramai. Bahkan penjaga level 150 tidak selamat dari serangan itu. Bagaimana mereka, para pemain, seharusnya berurusan dengan monster seperti itu? Ketidakberdayaan mekar di hati para pemain yang awalnya bermaksud membunuh Slayer. Tidak. Pada saat ini, ketua persekutuan dari berbagai persekutuan yang telah memerintahkan anggotanya untuk mengelilingi Si Feng tidak lagi memiliki ketenangan yang mereka miliki sebelumnya. Hanya penyesalan dan kemarahan yang memenuhi mereka sekarang. Domain badai mekanis Slayer telah langsung melenyapkan ribuan anggota mereka. Selain itu, mayoritas anggota ini adalah pemain elit. Sebagai guild yang tidak memiliki peringkat, mereka tidak memiliki banyak elit. Paling banyak, setiap geng akan memiliki 600 hingga 700 pemain elit. Oleh karena itu, bahkan kematian beberapa lusin pemain elit adalah pukulan besar. Namun, sekarang, masing-masing persekutuan tak berikat ini kehilangan lebih dari 100 elit. Serangan tunggal itu menghasilkan pukulan fatal. Taktik ketua pemimpin Black Flame luar biasa. Turtledove terkikik ketika dia mengamati pembantaian dari jauh. Mari kita lihat apakah para guild itu berani menggertak orang lain di masa depan. Berdiri di samping Turtledove, Shadow Sword mengangguk setuju. Meskipun masalah ini tampak sederhana, pada kenyataannya, sangat sulit untuk melakukan hal seperti itu. Sementara mengarahkan serangan Mechanical Slayer, Si Feng juga harus menghindari serangan dari pemain lain terus-menerus. Si Feng juga harus tahu di mana dia bisa dan tidak bisa lari. Jika Si Feng tidak memiliki pemahaman yang sempurna tentang lingkungannya, bahkan kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan kematiannya. Setelah hilangnya Storm Domain, ketenangan sesaat juga hancur. Ketika Slayer Mekanik menemukan bahwa beberapa orang masih hidup, terutama Si Feng, itu dipermalukan. Tiba-tiba, pembunuh mekanik menyentak pedang besarnya yang bergerigi dari tanah. The Mechanical Slayer kemudian mulai berputar, berubah menjadi tornado berbilah.
Ini adalah salah satu keterampilan Mechanical Slayer, Bloodestorm. Tornado memiliki daya isap yang kuat, dengan mudah menarik pemain ke dalam serangannya. Selain itu, movement speed tornado sangat cepat. Ini dapat mempengaruhi gerakan aku bahkan ketika aku berada 30 meter jauhnya. Jika aku berdiri lebih dekat, bahkan aku mungkin akan tersedot. Si Feng buru-buru mengeluarkan speed scroll dari tasnya dan menggunakannya. Dia kemudian menyerbu ke arah pertemuan berbagai guild. Sementara itu, guard 150 level 2 tier 2 yang berdiri hanya setengah lusin meter jauhnya dari tornado segera menariknya ke dalamnya. Serangkaian kerusakan lebih dari minus 10.000 poin muncul di atas kepala guard general. Hanya dalam beberapa saat, Guard General meninggal di bawah Bloodestorm Mechanical Slayer. Kerusakan yang menakutkan menyebabkan semua orang keluar berkeringat dingin. Sekarang, semua pikiran untuk membunuh mutan ini lenyap dari benak para saksi ini. Saat ini, mereka hanya memiliki satu pemikiran: menjalankan. Tiba-tiba, banyak pemain yang berdiri paling dekat dengan Mechanical Slayer mulai melarikan diri dengan panik. Tentu saja, anggota dari berbagai guild tidak terkecuali. Ketika para pemain guild ini melihat Si Feng berlari ke arah mereka, masing-masing dari mereka segera berbalik dan melarikan diri, setelah sepenuhnya lupa tentang menyerang Si Feng. Tidak ada orang bodoh di sini. Tidak ada yang ingin menghadiahkan diri mereka sampai mati. Adegan pengejaran ini menempati jalan-jalan di White River City. Banyak pemain yang baru saja tiba tercengang. Mereka sering melihat sekelompok pemain mengejar kelompok pemain lain. Tapi sekarang, puluhan ribu pemain benar-benar berlari dari satu pemain. Apalagi, para pemain ini terlihat seperti baru saja melihat hantu. Ini benar-benar pertama kalinya mereka melihat keajaiban seperti itu. Bukankah mereka anggota dari guild kelas 3, Angel's Crown? Kenapa mereka melarikan diri? Seorang ranger yang baru saja tiba bertanya dengan heran. Kamu pikir Angel's Crown adalah satu-satunya guild yang melarikan diri? Tidakkah kamu melihat ada anggota dari puluhan persekutuan yang berlari dengan ekor di antara kaki mereka? Druid yang tahu lebih banyak tentang situasi yang dikomentari dari samping. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu sepertinya memang benar. Apa yang sedang terjadi di sini? Ranger bingung lebih jauh setelah dia menyadari cakupan situasinya. Biasanya, para anggota persekutuan ini sangat arogan dan sombong. Guild ini mendominasi area monster yang berpenduduk padat, dan jika pemain independen seperti mereka memiliki pendapat tentang hal itu, pemain guild ini akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Untuk sementara waktu sekarang, banyak pemain independen memendam kebencian yang luar biasa terhadap para pemain persekutuan ini. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang berani menyuarakan kebencian itu. Sekarang, mukjizat telah benar-benar terjadi. Ternyata bahkan para pemain guild yang perkasa dan sombong memiliki waktu di mana mereka takut. Secara khusus, anggota Darkstar juga bisa dilihat di antara kerumunan pemain yang melarikan diri. Darkstar adalah salah satu dari 6 guild teratas di White River City. Mengapa para anggotanya melarikan diri juga? Apakah kamu tidak mengenali pemain yang mengejar mereka? Druid menunjuk ke arah Si Feng yang berada di ujung lautan pemain yang melarikan diri. Orang itu terlihat agak akrab. Tunggu, bukankah api hitam itu pemimpin persekutuan dari sayap 0? Petik 2. Betul. Api hitam adalah orang yang mengejar para guild ini. Aku mendengar bahwa Darkstar bersekutu dengan banyak guild lain dan mengirim anggotanya untuk memblokade Teleportation Hall dalam upaya untuk mencegah pemain dari kota lain bergabung dengan Zero.
Wing. Setelah Black Flame menemukan plot mereka, yah, inilah hasilnya. Petik 2. Mendengarkan penjelasan druid, kejutan memenuhi hati Ranger. Seorang pemain sebenarnya mampu menghadapi puluhan persekutuan. Apakah Black Flame bahkan masih dianggap sebagai pemain? Para pemain lain yang berdiri di dekat pasangan druid dan Ranger yang tidak tahu apa-apa tentang situasi itu juga tercengang oleh wahyu ini. Meskipun mereka sudah lama tahu bahwa api hitam itu kuat, mereka belum tahu seberapa kuat. Dia benar-benar mampu memaksa puluhan ribu pemain berlari untuk hidup mereka dengan panik. Apakah mereka bahkan memainkan game VR yang sama? Pemimpin Persekutuan Api Hitam, mengapa kita tidak membicarakan perbedaan kita dengan damai? Darkstar memaksa kita untuk bergabung dengan skema mereka. Kami benar-benar tidak memiliki niat untuk menjadi musuh dengan Zero Wing. Petik 2. Itu benar, Ketua Pemimpin Api Hitam. Kami memiliki kesulitan kami sendiri. Jika kamu berhenti mengejar kami bersedia menawarkan kamu sebuah permintaan maaf dan memberikan kompensasi atas semua kerugian kamu. Petik 2. Maafkan kami tidak akan menyebabkan masalah nol sayap lagi. Pemimpin persekutuan yang melarikan diri mulai meneriakkan tawaran rekonsiliasi mereka. Pada saat ini, mereka benar-benar takut. Untuk berurusan dengan mekanik pembunuh, mereka telah memerintahkan sebagian besar anggota persekutuan mereka untuk bergegas ke pertempuran. Jika mereka semua mati di sini, kerusakan yang akan menyebabkan persekutuan mereka tidak terbayangkan. Sangat mungkin bahwa mereka tidak akan pernah pulih dari kehilangan ini dan akan dipaksa untuk membubarkan guild mereka. Karena kalian semua sudah bicara, aku akan memaafkanmu, si Feng tersenyum. Namun, kalian semua harus mati sekali dulu. Api Hitam, kami dengan tulus berusaha meminta maaf. Judek Menhen, Ketua Persekutuan Malaikat Mahkota, berteriak. Tangan Ketua Penilaian Guild harus bercanda. Aku juga tulus. Aku ingin kamu mati sekali. Si Feng tersenyum samar ketika ia meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Petik 2. Kecepatan si Feng jauh lebih cepat daripada anggota elit dari berbagai persekutuan. Hanya sesaat, dia berhasil menyusul kerumunan yang melarikan diri. Ketika si Feng terjun ke kerumunan, mekanik pembunuh itu seperti penggiling daging karena menarik satu pemain demi satu dengan kekuatan isap yang kuat. Langsung mengubah pemain ini menjadi partikel cahaya yang tersebar. Dalam waktu singkat, berbagai guild sudah kehilangan lebih dari 1.000 pemain. Dengan berlalunya waktu, jumlah kematian melonjak. Meskipun ada aliran konstan penjaga NPC yang tiba di tempat pertempuran, tidak satu pun dari mereka yang bisa menghalangi Mechanical Slayer. Sebagai gantinya, mereka semua menjadi makanan lezat untuk mutant. Sebelum 1 menit berlalu sejak si Feng menyusul kerumunan yang melarikan diri, jumlah kematian telah melebihi 10.000. Di antara mereka, kerugian bintang gelap adalah yang terbesar, karena target utama si Feng adalah anggota bintang gelap. Adegan yang mengerikan ini menyebabkan semua pengamat menjadi dingin. Jika puluhan ribu pemain ini belum tersebar dan melarikan diri dari awal, jumlah kematian akan beberapa kali lebih tinggi sekarang. Namun, setelah lebih dari setengah pemain persekutuan dan lebih dari 1.000 penjaga NPC meninggal, seorang pria berjubah putih tiba-tiba muncul di langit. Penampilan pria ini segera menarik perhatian banyak orang, termasuk si Feng. Pria ini bukan NPC biasa. Dia adalah Hakim Kota Sungai Putih, Weisman, penyihir besar tingkat 4.